Sebuah asa diapungkan oleh Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal itu bertekad memenangkan Euro 2024 ini demi para juniornya. Kepada ESPN, Ronaldo menyebut bahwa timnas Portugal memang layak diperhitungkan sebagai calon juara di Euro 2024 ini. Ia menyebut bahwa saat ini Portugal dihuni oleh pemain-pemain berkualitas top, sehingga mereka memang layak jadi juara. Saya percaya bahwa generasi baru timnas Portugal saat ini layak untuk memenangkan turnamen sekaliber Euro, buka Ronaldo. Meski menargetkan jadi juara, Ronaldo meminta rekan-rekannya untuk tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Ia ingin timnya fokus selangkah demi selangkah sebelum nantinya akan menjadi juara. Manchester United punya target transfer baru di musim panas ini. Mereka berminat untuk mengamankan jasa Xavi Simons dari PSG. Simons adalah salah satu pemain bertalenta yang dimiliki PSG. Musim lalu ia dipinjamkan ke RB Leipzig setelah ia kesulitan mendapatkan jam bermain di skuad Les Parisiens. L'Équipe menyebut bahwa Setan Merah tertarik untuk merekrutnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin merekrut Simon untuk memperkuat lini serang mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa PSG tidak keberatan untuk melepaskan Xavi Simons di musim panas ini. Namun PSG hanya mau meminjamkan sang pemain, mereka tidak mau menjualnya karena mereka menilai Simons adalah aset masa depan mereka. Chelsea dilaporkan sangat serius ingin memboyong Michael Olise di musim panas ini. The Blues siap menawarkan dua pemain mereka ke Crystal Palace agar Olise bisa jadi milik mereka. The Sun melaporkan bahwa Chelsea sedang menyusun rencana untuk merekrut Olise. Mereka siap menawarkan dua pemain mereka ke Palace agar Olise jadi milik mereka. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini kesulitan untuk menebus Olise dari Crystal Palace. Pasalnya, The Eagles membanderol harga yang tinggi untuk sang pemain. Mereka menginginkan sekitar 60 juta pounds untuk jasa pemain asal Prancis itu. Chelsea tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu di musim panas ini karena mereka terancam melanggar aturan FFP. Jadi mereka harus mencari alternatif untuk bisa mendapatkan jasa Olise. Menurut laporan itu, Chelsea berencana untuk mengajukan tukar tambah dengan Crystal Palace untuk jasa Olise. Mereka bersiap menawarkan Trevoh Chalobah dan Noni Madueke untuk transfer ini. Nantinya mereka juga akan memberikan sejumlah dana cash dalam transfer ini. Rencana Juventus untuk mengamankan jasa Michele Di Gregorio di musim panas ini tidak akan berjalan mulus. Kiper Monza itu dikabarkan juga masuk dalam radar Liverpool. Juventus dirumorkan tertarik pada sang kiper. Ia diproyeksikan jadi pengganti Wojciech Szczęsny yang usianya sudah tidak muda lagi. Tuttosport melaporkan bahwa ada peminat lain untuk jasa Di Gregorio di musim panas ini. Liverpool dilaporkan ingin memboyong sang kiper. Menurut laporan tersebut, Liverpool berminat untuk merekrut Di Gregorio untuk jadi pengganti Alisson. Sang kiper memiliki klausul yang cukup terjangkau. Tebusan 25 juta euro di laporan sudah cukup untuk memboyong sang kiper. Manchester United berpotensi kehilangan satu bek tengah lagi di musim panas ini. Victor Lindelof kini dilaporkan jadi target transfer Fenerbahce di musim panas ini. Fotomat melaporkan bahwa Victor Lindelof kini masuk dalam radar Fenerbahce. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho adalah sosok yang mengajak Lindelof untuk pindah ke Fenerbahce. Mantan manajer Setan Merah itu beberapa waktu yang lalu disahkan jadi manajer baru Fenerbahce. Ia saat ini sedang mencari pemain-pemain yang bisa memperkuat timnya. Kebetulan ia membutuhkan bek tengah berpengalaman untuk memperkuat lini pertahanan Fenerbahce. Ia menilai Victor Lindelof bakal jadi opsi yang bagus untuk timnya. Manchester United nampaknya masih tertarik pada sosok Martin Zubimendi. Setan Merah dirumorkan akan mencoba untuk mengamankan jasa sang gelandang di musim panas nanti. Zubimendi adalah salah satu pemain kunci Real Sociedad. Ia selalu jadi andalan di lini tengah Real berkat performanya yang apiknya. El Nacional melaporkan bahwa Manchester United berminat pada jasa sang gelandang. Mereka tertarik untuk memboyongnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United memproyeksikan Zubimendi sebagai pengganti Casemiro. Namun, ada satu kendala bagi Manchester United untuk merekrut Zubimendi di musim panas ini. Sang gelandang punya klausul rilis dalam kontraknya yang cukup tinggi, yaitu berada di angka 60 juta euro.
Real Sociedad ogah menerima tawaran di bawah harga itu, sehingga MU harus siap mengucurkan dana besar agar sang gelandang jadi milik mereka. Legenda Liverpool Jamie Carragher mengatakan ada dua pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Gareth Southgate meski Inggris sukses membekuk Serbia di Euro 2024. Jamie Carragher mengaku dirinya khawatir melihat penampilan Harry Kane yang tak bersinar, khususnya di babak pertama. Menurut Carragher, itu terjadi gara-gara pemain di lini tengah. Carragher mengatakan Gareth Southgate terlalu sering melakukan rotasi pemain, alhasil Kane kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Satu-satunya masalah dengan begitu banyak rotasi lini tengah adalah Kane tidak bisa turun ke lini tengah seperti yang ia nikmati. Ia hanya melakukan satu sentuhan dalam 30 menit pertama, tulis Carragher di kolomnya untuk The Telegraph. Awal yang bagus, tapi ada beberapa kekhawatiran. Harry Kane mengambil peran yang sama dengan peran Erling Haaland di Manchester City, tidak terlibat di luar kotak penalti dan menunggu peluang, ujarnya. Sebelumnya, Barcelona memang dikabarkan sudah memiliki rencana untuk memberikan kontrak permanen Joao Felix, namun krisis finansial yang dialami klub membuat hal ini bisa saja batal terwujud. Kini menurut laporan terbaru dari Football Espana, agen Joao Felix, Jorge Mendes sepertinya sudah memiliki rencana alternatif andai kliennya batal bertahan di Camp Nou. Sang agen diklaim sudah mulai menawarkan Joao Felix pada beberapa klub lain, termasuk Fenerbahce yang kini dilatih Jose Mourinho. Kedatangan Vitor Roque ke Barcelona di Januari 2024 lalu, sejatinya memiliki penuh harapan. Selain dirinya masih berusia 19 tahun, dia memang sempat diplot sebagai suksesor Robert Lewandowski dalam jangka panjang. Akan tetapi, situasi justru alami perubahan. Goal melaporkan bahwa Roque berkemungkinan besar hanya memiliki karir singkat di La Liga. Selain dikabarkan tak masuk skema permainan dari Hansi Flick, Barca ingin melepaskan pemain asal Brasil itu lantaran masih mengalami krisis finansial. Namun belum diketahui apakah akan dilepas sebagai pemain pinjaman atau permanen. Permasalahan cedera memang kerap datang ke Thomas Partey di musim 2023-24 yang membuatnya sulit tunjukkan performa terbaiknya. Meski demikian, dirinya juga jarang dapat kesempatan bermain reguler bersama Arsenal saat kondisi fit. Partey sudah kalah saing dengan Declan Rice dalam mengisi tempat sebagai gelandang bertahan. Hal itu, bahkan sampai menjadikannya sempat dimainkan sebagai bek kanan dalam beberapa pertandingan The Gunners. Evening Standard Football juga memberikan kabar jika Arsenal sudah rela berpisah dengan Partey. Pihak klub kini telah siap mendengarkan tawaran dengan membuka harga di 30 juta pound sterling. Saat ini, dirinya disinyalir memiliki kans untuk melanjutkan karirnya ke Arab Saudi lantaran ada beberapa tim yang berminat. Bek asal Italia, Riccardo Calafiori sedang masuk ke dalam radar transfer Real Madrid di jendela transfer musim panas 2024 ini. Meski sudah memiliki Antonio Rudiger, David Alaba dan Eder Militao di posisi bek tengah, Real Madrid tetap berpikir untuk mencari kekuatan baru. Terlebih, Nacho Fernandes terus-menerus dirumorkan bakal tinggalkan ibu kota Spanyol. Football Espana melaporkan bahwa Los Blancos sudah menaruh ketertarikan kepada Riccardo Calafiori usai tampil apik dengan Bologna yang membantu tembus 4 besar klasemen Liga Italia 2023-24. Kendati belum ada negosiasi resmi, Real Madrid dikabarkan akan menyodorkan tawaran seharga 30 juta euro di jendela transfer musim panas 2024. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka-bukaan seputar spekulasi masa depannya di musim panas ini. Ia mengakui bahwa ia nyaris kehilangan pekerjaannya kepada Thomas Tuchel. Ten Hag menyebut bahwa pada saat keputusan itu keluar, ia sedang berlibur di Ibiza. Lalu perwakilan manajemen MU datang kepadanya dan mengatakan bahwa ia akan dipertahankan sebagai manajer MU di musim 2024-2025. Perwakilan Manchester United terbang ke Ibiza untuk mengatakan kepada saya bahwa saya akan dipertahankan, ungkap Ten Hag kepada NOS Studio Voetbal. Ten Hag juga membenarkan bahwa Manchester United sempat menjalin komunikasi dengan beberapa manajer termasuk Thomas Tuchel yang dirumorkan akan jadi penggantinya. Saya rasa bukan rahasia jika Man United berbicara dengan beberapa kandidat untuk pekerjaan ini.
Mereka bilang kepada saya bahwa mereka sempat berbicara dengan Thomas Tuchel, sambung Ten Hag.